Pak Anies, saya sudah datang ke kampung susun akuarium, dan itu menunjukkan dan menjadi bukti kepada dunia bahwa masalah perumahan itu bisa diatasi. Forum yang ke-9, Kampung Akuarium memenangkan Innovation Award nomor 1 kategori Civil Society Housing Program. Biasa banget. Visinya ada 2 juta rumah yang harus dibangun di pusat kota. Kemudian reform di dalam aspek pendanaan, pembiayaan, dan itu pasti melibatkan multiple sektor, tapi punya satu visi yang jelas. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana pelaku-pelaku yang bervariasi dari besar, tengah, kecil, dan individu termasuk koperasi itu masing-masing diberikan kesetaraan, kesempatan sehingga semua bisa tumbuh. Dan kemudian harapannya kita secara bertahap bisa menyelesaikan backlog kebutuhan rumah dan mengantisipasi pertumbuhan demand yang akan muncul di masa yang akan datang. Itu sebagai pembuka, kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Anies. Anies, sebelum saya lempar ini kayak pengusaha Pak Anies, nggak mau bertele-tele tapi langsung ke pokok persoalan. Jadi sebelum saya lempar ke permasalahan tanya jawab kepada teman-teman, saya tanya dulu satu Pak Anies. Permasalahannya Bapak Anies sampaikan tadi terkait backlog, ya kan, tenaga kerja fee income dan non fee income. Ya, kita apa sih juga sepakat Pak Anies, jumlah penduduk yang non fee income itu kan besar, sangat besar sekali, dan itu kurang perhatian yang mendapatkan fasilitas oleh negara karena tidak bankable, syarat dan macam-macam. Nah, dari hal-hal ini Pak Anies, saya tanya dulu satu Pak Anies, berikutnya nih teman-teman, apakah nanti itu kita butuh lembaga atau kementerian yang fokus ngurusin perumahan Pak Anies? Mungkin itu benar saya. Langsung Pak Anies jawab atau kita sekalian ya? Jadi gini Bapak Ibu, kita bikin aturan main 3 pertanyaan. Jadi saya lihat latar belakang dari anggota 1, terus salah satu pengamat properti dan pengurus DPP. Jadi saya coba ke pengurus DPP dulu. Siapa? Mas Bambang, silakan Mas Bambang. Baik, silakan Bapak. Mikrofon yang di sebelah sini. Bisa langsung untuk dapat mengajukan pertanyaannya kepada Bapak Anies. Terima kasih Pak Bambang, karena waktu pertanyaannya singkat ya. Siap. Terima kasih, izin saya Bambang Setiadi, DPP Apersi sekaligus caleg dari Partai Nasdem, Dapil Sumedang Banjar Kasumbang, Jawa Barat 9. Terima kasih. Tadi sudah diuraikan bahwa yang pasti rujukan kita adalah konstitusi. Saya ingin sampaikan di forum yang berbahagia ini kepada calon presiden kita, insya Allah terpilih menjadi presiden 2024-2029. Sederhana, di dalam konstitusi pasal 28 H ayat 1 adalah tentang kebutuhan rumah adalah bagian daripada tanggung jawab negara. Saya ingin sampaikan pertanyaan, bagaimana dengan kita sudah 78 tahun merdeka? Rakyat tidak menginginkan ada yang fixed income, non fixed income. Yang pasti adalah kulitnya sawo matang, bangsa Indonesia wajib dan berhak mendapatkan rumah di Indonesia yang tadi disampaikan oleh Pak Anies. Kita minta metode yang sederhana dari Pak Anies seperti apa. Demikian, terima kasih. Baik. Pak Fuad tadi ya Pak Fuad, sebagai pembina Apersi, tolong singkat ya Pak ya. Harapan saya mungkin satu jauh, jadi penting. Mohon maaf, mungkin ya, lebih biar teman-teman bisa jelas. Kan dari presiden ke presiden kita tahu selalu tidak berhasil. Mungkin mohon maaf Pak Anies, saya memang
Apanya tuh Pak? Kedua, Kelewatan tadi Bapak bicaranya. oh, Diulang. oke. Jadi saya ke Pak Ketum kalau boleh nanti ke depan biar yang dipertanyaan dijawab. Karena ini penting sekali Pak buat kami fokus. Bapak bisa bayangkan Pak perumahan ini, saya memang sudah lama berkecimpung di perumahan. Dan saya juga memang pendiri dari asosiasi ini salah satunya. Dan saya ketua umum 2 periode yang lalu. Dan saya fokus dari kemarin, saya punya pengalaman dan mengamati Pak. Dari presiden ke presiden, programnya nggak ada yang pernah berhasil. Malah menarik saya ideologi bagus Pak, filosofi Bapak bagus, tapi yang kita angka 2 juta, ini nggak pernah terlaksana. Kalau saya flashback sedikit Pak, ini 78 tahun ini seperti tidak bilang, 7 presiden Pak. Ya, itu rumah nggak pernah dirumakan. Karena ini amat undang-undang pasal 28 ayat 1 tadi. Padahal Pak, kalau kita lihat Depok cuma 12,7. Dan sih katakanlah kalau memang setiap tahun kebutuhan 700 tambah 5 tahun ini 15 juta. Saya ingat waktu saya ketua umum Pak, Depok cuma 2 juta. Zaman Ibu Megawati dicanangkan ke NPSR, Gerakan Nasional Pembangunan 1 juta rumah. Kenapa itu? Dia harapkan suatu saat, 1 tahun, tiap tahun kita bangun 2 juta rumah. Sehingga Depok ini bisa tuntas. Nyatanya hari ini 2 juta tahun 2024, sorry. Lalu 20 tahun kemudian menjadi 12 juta. Jadi setiap tahun minus 500 juta. 500 ribu ini. Sehingga sekarang 12,7 juta. Nah, pada Indonesia Pak, tanah kita ini ada 191 juta hektar. Lalu kebutuhan kita, kalau Bapak lengkapi itu sampai Depok tuntas, mungkin 15 juta, butuh cuma 1%. Pak. Anggaran itu juga nggak besar Pak, 120 juta satu rumah. Kalau Bapak katakan mungkin 2 juta, hanya 320 triliun. Tapi sebagai gambaran Bapak, dari presiden ke presiden Pak, ini hanya mampu kita bangun 200 sampai 300. Dan Bapak katakan itu, lembaga kita sudah punya, walaupun gonjang-ganjing, ganti berganti, kadang dicampur, dan tidak fokus. Political will-nya memang nggak ada, saya pikir Pak. Lalu anggaran juga kecil sekali, hanya 20 triliun. Sekarang kalau Bapak katakan 2 juta ya, 2 juta unit, kita butuh 320 triliun. APBN kan cuma 3.000 triliun. Apakah mungkin sumber dana kalau kita lihat susah APBN kita, ya Bapak akan penambahan khusus punya untuk rumah ini 320 triliun yang hari ini dari presiden hanya hari ini kita kena cuma 20 triliun. Dia mungkin 10 kali Pak. Ini semua sudah ada Pak. Kementerian ada, lalu perizinan ada, regulasi undang-undang pun sudah ada, lalu dari perumahan sudah ada. Ya, pencapaian Pak yang kami butuh 2 juta rumah itu kira-kira seperti apa? Breakdown dari Pak Anies. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin menarik untuk Bapak juga uraikan apa sesungguhnya yang menjadi faktor-faktor utama ya mengapa lintas waktu ini tidak selesai. Monggo Pak. Ya. Ini yang menarik. Nomor 1 saya political will nggak ada. Political will dari pemerintah pada rakyat kecil. Saya sedih Pak. Saya tahu saya pembang Pak. Ya, saya melihat, jadi tidak Bapak bayangkan. Lalu kalau kita lihat slogan pemerintah mungkin juga capai sekarang 2 juta, ya, yang lalu 1 juta. Dan pelaksanaan hanya 200.000 unit. Karena dalam pelaksanaan itu tidak menjadi fokus mereka. Harusnya lembaga ini super body, karena rumah kecil Pak, pelaksanaan besar. Ini keterangan stakeholder yang Bapak katakan tadi Pak, antara instansi sinkronisasi sulit. Saya pernah diskusi dengan almarhum Menteri Pak Yusuf Asadi. Saya tanya, Pak, kenapa ini tidak tercapai? Pak Fuad, di Indonesia paling susah koordinasi lobby dan koordinasi. Saya bilang kalau Bapak bilang susah, Bapak jadi menteri. Ini harusnya Bapak bisa atasi. Itu yang pertama Pak. Jadi yang kedua, fokus Pak. Jadi dia katakan 1 juta rumah. Sederhana kan, mesti anggaran bank sama pemerintah mengalokasi sejumlah 1 juta dikali kalau semua rumah subsidi kali 160 juta saat ini 110 triliun. Tapi dolar cuma 20 triliun. Saya sayangkan memang apa namanya asosiasi ini kegiatan terlalu banyak Pak. Zaman saya dulu saya protes Pak karena itu menjadi kebutuhan publik. Mudah-mudahan Pak Anies yang katakan 2 juta atau mungkin capres yang lain itu tidak menjadi kebutuhan publik karena pelaksanaan tidak pernah terlaksana dari presiden. Kira-kira itu Pak. Dua ya, political will dan fokus. Baik, satu lagi ya Pak Dirjen, Pak John, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun, Pak Anies. Saya Muhammad Joni, saya dari Housing and Urban Development Institute. Pak Anies, saya sudah datang ke Kampung Susun Akuarium, dan itu menunjukkan dan menjadi bukti kepada dunia bahwa masalah perumahan itu bisa diatasi. Dengan mengikuti cara berpikir Pak Anies, gagasan dan narasi dan karya, saya ingin menyumbang satu poin tentang narasi, yaitu bahwa dengan mengurus perumahan, maka kemiskinan bisa dientaskan. Hemat saya, untuk mengatasi kekurangan rumah, ya katakanlah isu kecil yang bernama backlog, dan itu bukan isu yang paling besar sebenarnya. Apakah kita mempunyai agenda strategis nasional ketika nanti Pak Anies menjadi presiden untuk menjadikan perumahan rakyat sebagai agenda strategis nasional? Begitu juga turunannya pembiayaan dan tanah untuk rakyat, untuk perumahan rakyat. Karena menurut kalkulasi kasar 50% pembiayaan yang disedotkan untuk perumahan adalah pertanahan. Apakah Pak Anies akan mengalokasikan tanah untuk perumahan? Pertanyaan saya yang barangkali bisa dijawab, dengan problematika perumahan yang sedemikian kompleks mengatasi kemiskinan perumahan, apakah Pak Anies berkenan dan siap untuk menjadi terdepan memimpin memberantas kemiskinan perumahan? Terima kasih. Baik, Pak Anies, Pak Joni, Pak. Pak Joni ganteng, Pak. Silakan, Pak Anies. Terima kasih. Mungkin mulai dari yang terakhir dulu Pak Joni. Pak Joni, terima kasih sudah ke Kampung Akuarium. Bagi saya usul nih, kalau Bapak-Bapak, Ibu anggota versi ada waktu ekstra, lokasinya toh di Jakarta Pusat, hanya berapa menit ke sana. Kalau boleh lakukan kunjungan ke Kampung Akuarium itu untuk melihat bagaimana sebuah koperasi diberikan amanat dan bagaimana kampung susun dibangun, bukan sekedar rumah susun yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi. Dan by the way, 2 minggu lalu proyek Kampung Akuarium ini mendapatkan apa nama awardnya ini? Saya cek sebentar. Boleh dibantu di namanya itu Kampung Akuarium ini memenangkan jadi dalam pertemuan Asia Pacific Housing Forum yang ke-9, Kampung Akuarium memenangkan Innovation Award nomor 1 kategori Civil Society Housing Program di Asia Pasifik. Nah, kami melihat Pak sekalian, ini meneruskan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi. Setuju Pak Joni, harus ada keseriusan. Kami insya Allah siap. Karena begini Pak, ketika kita mengatakan bahwa ideologinya adalah ideologi menghadirkan keadilan, itu kami menginginkan pasar itu bisa tumbuh, bukan hanya free tapi fair, dan negara hadir untuk membuat free dan fair itu tercipta, bangun ekosistemnya. Kami pernah melakukan itu untuk transportasi di Jakarta. Bagaimana pelaku-pelaku transportasi dibangun menjadi sebuah sistem di mana secara bisnis mereka bisa tumbuh, tapi juga secara pelayanan publik itu jalan. Jadi pendekatan itu kita coba laksanakan dan berhasil di Jakarta dalam urusan transportasi umum yang sekarang kemudian berjalan. Memang konsekuensinya dari negara harus menyiapkan alokasi anggaran yang cukup, tapi ya itulah fungsi dari negara. Negara itu tidak mencari untung, tapi negara itu membantu memberikan manfaat dan menggerakkan perekonomian. Lalu Pak Joni, insya Allah Pak Joni kita akan serius di situ. Lalu Pak Fuad tadi menunjukkan masalah-masalah. Kenapa saya tanyakan ini juga? Dan terima kasih sudah diberikan jawabannya. Jawabannya sebenarnya 2 kan? Apakah ada political will? Yang kedua, apakah ada fokus atau tidak? Ini Pak yang kami pandang Pak,
selama kita tidak memiliki satu policy guideline, Pak, koordinasi itu sulit sekali, Pak. Sulit sekali. Dan masing-masing badan instansi itu bisa jalan dengan kemauannya sendiri-sendiri. Nah, sebagai pemegang kewenangan itu selalu akan berhadapan dengan pihak lain yang setara, mungkin pihak lain yang punya kewenangan lebih besar, termasuk pelaku pasar yang punya kuasa yang besar, yang bisa mempengaruhi macam-macam. Tapi kami melihat kalau ada sebuah guideline dari top leadership yang jelas, tegas, pelaku pasar itu nurut kok sama pemerintah. Tidak ada pelaku pasar itu yang melawan pemerintah. Pelaku pasar itu nurut asal ada guideline yang jelas. Nah, kami melihat, insya Allah ini jadi komitmen kita, Pak, bahwa soal perumahan seperti disampaikan Pak Joni tadi, bahwa bila kita menyelesaikan masalah perumahan, maka kita menyelesaikan sebagian besar dari masalah kemiskinan yang ada di bangsa kita. Dan bila itu dikerjakan, dampak yang besar. Nah, itu diwujudkan nanti dengan menerjemahkan dalam bentuk ukuran keberhasilan, waktu keberhasilan, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan, lalu itu announce public yang kemudian dibantu oleh publik untuk mengawasinya. Dalam penyusunan kebijakan, kami berpandangan memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Menurut saya, justru menyusun kebijakan itu harus melibatkan pelaku di lapangan yang senyatanya terlibat, sehingga semua problematika lapangan itu bisa dibuatkan deregulasinya atau re-regulasinya sehingga terjadi perubahan di situ. Tapi kalau penyusunan kebijakan itu tidak melibatkan, maka kecil kemungkinan akan terjadi reform yang serius. Jadi kalau kami nanti misalnya kewenangan itu ada, maka salah satu pihak yang harus dilibatkan secara serius dalam penyusunan kebijakan justru teman-teman di Apersi untuk bantu dalam penyusunan kebijakan. Dan memang yang pegang tanda tangan negara, tapi kontennya itu sesungguhnya harus dari para stakeholder. Nah, stakeholder ini ditemukan yang berseberangan juga, Pak. Jangan dikumpulkan stakeholder yang sama semua. Kalau sama semua sudah jadi regulasi baru berantem, Pak. Tapi kalau sebelumnya dikumpulkan, berantemnya sebelum jadi regulasi. Kadang-kadang kita gitu pengen cepat regulasinya keluarin, kumpulin yang sama semua, selesai itu baru protes nanti. Nggak bisa. Menurut kami justru harus dibuat sehingga ada kesepakatan yang nanti ketika di lapangan dia menjadi regulasi yang kredibel. Itu kami kerjakan di Jakarta ketika kita menyusun misalnya pergub soal P3 RSS. Itu ramai sekali. Penyusunan pergubnya itu setahun lebih, hampir 1,5 tahun. Salah satu pergub paling panjang. Karena pengembang dilibatkan, warga dilibatkan, ahli dilibatkan, terus ramai berantem di situ. Ramai berantem. Apalagi aturan itu adanya cuma di undang-undang. Habis itu di bawahnya belum ada aturan-aturan lengkap ke bawahnya, Pak. Saya juga heran. Ini urusan perumahan rakyat itu aneh di rumah susun. Kok bisa ada undang-undangnya, tapi tidak ada PP-nya, tidak ada, itu nggak ada semua tuh, kosong semua. Bapak pasti tahu tuh. Baru di ujung kemarin keluar di PUPR tuh, ketika kami sudah mau mengeluarkan pergub, perdanya itu udah outdated. Ini saya bayangkan, ini sebuah sektor yang ada yang ngejagain nih gitu. Kok bisa sampai tidak ada regulasi sampai ujung? Dan ketika kita menyusun itu, banyak pengembang yang tidak sepemahaman dengan kami. Tapi menurut kami, kita ini dipilih untuk membuat suasana jadi adil, tentram, bukan mengabdi untuk pengembang-pengembang besar-besar itu. Ya kita jalankan untuk mengembalikan kewenangan itu ada pada warga pemilik rumah susunan. Filosofi itu yang kami akan bawa, kami akan pegang, Pak Fuad. Dan kedua, soal fokus. Tadi dalam pembicaraan awal saya sampaikan, ketika kita bicara tentang backlog perumahan itu, bukan hanya jumlahnya, di mananya itu penting. Karena di mananya itu akan sangat menentukan. Tadi sambil jalan ke atas sama Pak Ketua, Pak Junaidi, beliau menceritakan berapa jumlah pengembang. Pertanyaan saya pertama, berapa Jabodetabek?
Kenapa? Karena secara jumlah kebutuhan yang paling banyak itu di Jabodetabek. Kemudian baru tuh tempat lain, Surabaya Raya, Bandung Raya, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menjelaskan di mananya, nanti kita tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi insya Allah Pak Buat, kita akan minta APRC untuk ikut terlibat. Kita minta dalam proses untuk meningkatkan semua. Dan kami melihat peran BUMN harus dilakukan perubahan. Badan usaha milik negara adalah salah satu tangannya negara. Negara itu dua tangannya, satu birokrasi, satu korporasi. Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan. Karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara. Karena pendapatan negara itu utamanya diambil dari pajak, yang kedua dari pendapatan non pajak khususnya pada ekstraksi dari alam. Tapi yang namanya korporasi ini tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit. Karena itulah dia milik negara. Kalau perusahaan badan usaha milik negara itu ditekannya untuk menghasilkan profit, maka potensi konflik of interest-nya besar. Dia di satu sisi adalah negara yang merupakan regulator, di sisi lain dia merupakan market player, dan peran-peran yang bisa dikerjakan oleh swasta tidak seharusnya dikerjakan oleh negara. Negara itu mengerjakan yang sulit dikerjakan oleh swasta. Ada sektor-sektor strategis yang memang untuk kepentingan nasional harus dipegang oleh negara. Mekanismenya korporasi. Saya beri contoh. Ini saya beri contoh Jakarta saja misalnya. Ketika kami mau membangun sesuatu atau mengolah sesuatu, kan punya pilihan, mau pakai BUMD atau mau pakai birokrasi. Misalnya membangun transportasi umum, bisa dinas perhubungan yang membangun. Tapi bisa juga kami pakai BUMD, PT. Kami putuskan pakainya PT, perusahaan. Kenapa? Karena dengan menggunakan mekanisme korporasi, dia bisa berinteraksi, bertransaksi dengan fleksibilitasnya korporasi. Tapi tujuannya tetap tujuan development. Orientasinya bukan mencari untung, tapi memberikan manfaat. Kalau ini dihitung pakai untung rugi, barangkali perusahaan transportasi umum itu tidak untung. Tapi apa yang terjadi? Lebih banyak orang naik kendaraan umum, kemacetan bisa berkurang, polusi bisa berkurang. Itu benefit. Negara memikirkan benefit. Nah, kami melihat di dalam konteks ini, penyelenggara, penyedia KPR banyak dimainkan oleh bank-bank milik negara. Bank-bank negaranya untung sekali, luar biasa. Lah kok backlognya masih 12,7 juta. Sementara akses KPR-nya masih sulit. Mereka informal sulit, mereka kerja independen sulit. Lah kalau penyelenggaranya negara, harusnya negara memberikan fleksibilitas sehingga siapa saja bisa mengakses. Kalau ini adalah banknya itu bank swasta, lain cerita. Nah ini kalau bank negara itu tujuannya apa? KPI-nya itu adalah bukan untung apa tidak. KPI-nya orang-orang yang membutuhkan KPR dan mengakses bank milik negara, dan mereka mendapatkan kemudahan untuk dapat akses itu. Jadi maka tadi saya bilang, Pak, ideologi itu tanyakan kepada perbankan. Apakah perbankan ini sudah membesarkan yang kecil? Belum. Kalau belum, koreksi. Tapi kalau tidak ada pegangan itu, Pak, dia jalan sendiri dan merasanya yang penting nanti laporan akhir tahunnya keuntungannya meningkat dari KPR. Nah ini antrian yang mengalami kesulitan, apa solusinya? Kami mengalami di Jakarta kemarin, ketika yang mau ikut program-program kita itu kesulitan sekali. Supir yang tidak punya kontrak kerja dengan supir yang punya kontrak kerja sama-sama gajinya setara, yang satu bisa dapat KPR, yang satu tidak bisa KPR. Itu udah dirasakan jamak. Ini yang harus diubah. Jadi saya sependapat Pak soal fokus itu bukan hanya soal policy perumahan per se, tapi menurut kami BUMN harus menjadi garda terdepan yang memberikan kemudahan untuk KPR-KPR itu bisa dilakukan. Terakhir, apakah perlu Kementerian perumahan?
Jadi kami melihat Pak, ada satu urusan besar yang sesungguhnya memerlukan badan atau kementerian khusus. Kita belum sampai pada fase kesimpulan apakah ini badan, apakah ini kementerian. Apa itu? Perkotaan. Harusnya perumahan itu bagian dari permasalahan perkotaan, bukan bagian dari sekedar pekerjaan umum. Tapi perumahan dan perkotaan itu sebagai satu isu, satu kesatuan. Nah, kami melihat perkotaan hari ini perlu ditangani khusus oleh negara. Gini Bu sekalian, hari ini 56% penduduk Indonesia di perkotaan. 10 tahun lagi diperkirakan 66%. Tahun 2045, 10 tahun lagi itu artinya 2033. 2045, 12 tahun berikutnya, itu akan terjadi 75% dari penduduk Indonesia berada di perkotaan. Kami, pemerintah negara Indonesia, belum memiliki kementerian, badan yang khusus mengurusi perkotaan. Bagaimana kota itu harusnya dikembangkan, bagaimana transportasi perkotaan itu dikembangkan, bagaimana sistem pengelolaan limbah perkotaan itu diatur, bagaimana energi perumahan itu diatur, bagaimana distribusi energi di rumah itu di perkotaan diatur. Begitu banyak aspek perkotaan yang hari ini wali kota se-Indonesia itu tidak punya guideline. Tanya aja Bapak Ibu ketemu wali kota, tanya, Pak bagaimana membangun kota ini? Bingung Pak, nggak punya guideline. Mana dari pusat? Tidak aja. Kalau Kementerian Desa malah ada. Tanya Pak Kepala Desa, ada nggak guideline? Ada. Mengelola desa yang baik ABCD, kebutuhan desa ABC, semua yang terkait desa ada guideline-nya. Tapi kota tidak ada. Karena itu tidak aneh, kota-kota kita kecil terus, nggak jadi gede, yang tengah terus nggak jadi besar. Karena apa? Kita biarkan market mechanism yang membuat sebuah kota itu berkembang atau tidak. Tidak ada intervensi negara, tidak ada arah dari negara. Nah, itu yang kita ingin lakukan. Di dalamnya insya Allah urusan perumahan menjadi bagian integral dari sini. Jadi perumahan sebagai bagian dari masalah umumnya di perkotaan. Jadi kemungkinan Pak, jadi perumahan dalam perkotaan dan perumahan rakyat. Karena itulah yang menjadi satu kesatuan, perumahan rakyat dan perkotaan. Tapi kami setuju bahwa ketika tidak diberikan tempat khusus, mungkin seperti sekarang. Kalau saya boleh tahu Pak Junaidi, di antara anggaran PUPR itu berapa persen PU-nya, berapa persen PR-nya? Berapa? Saya nggak tahu. 90% PR. Berapa persen? Saya nggak tahu, jadi saya tanya. Jadi menurut beliau perumahannya 10%, nggak sampai 10%, PU-nya 90%. Nah ini harus diubah, karena kita pentingnya adalah membangun rumah-rumah untuk tiap-tiap rakyat, keluarga-keluarga dan Indonesia. Jadi harus ada pergeseran. Terus sekalian ruang fiskal kita terbatas. Saya harus garis bawah ini. Kita ngomong A, B, C, D, sementara ruang fiskal kita itu terbatas. Karena itu kami memandang untuk sebagian dari yang dikerjakan ini harus ada skema kemitraan yang baik, partnership. Dan partnership dengan siapa? Tentu dengan private sector, tapi private sector yang mendapatkan insentif dari negara sehingga private sectornya mau terlibat. Jadi sekalian, ini saya akan udah waktunya habis, saya akhiri. Tapi saya ingin sampaikan sekalian bahwa kebijakan yang disusun kolaboratif sifatnya, melibatkan seluruh sektor, tapi ada garis ideologi yang dipegang sehingga arahnya jelas. Kemudian yang kedua, ukuran-ukurannya itu jelas, bukan hanya pada angkanya tapi waktunya. Karena menetapkan angka itu baik, tapi tanpa waktu dia akan bisa dicapai kapan-kapan. Kemudian yang ketiga adalah wilayahnya yang harus menjadi fokus perhatian. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa pelaku usaha di bidang perumahan rakyat dengan kebijakan-kebijakan dibuat bukan malah mengecil, tapi malah tumbuh dan berkembang, sehingga bisnis di dunia ini justru akan makin tumbuh berkembang di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira. Terima kasih.